Hai semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Guru pembimbing mata pelajaran biologi Pak Muhammad Nurajman SPD. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sindue. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan sharing tentang video pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kalian penasaran, yuk simak videonya sama-sama. A few moments later. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi volume atau massa pada tubuh pada makhluk hidup. Proses ini teman-teman bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung melalui angka. Nah, seperti gambar di samping teman-teman, ini gambar tersebut memperlihatkan pertumbuhan pada jagung yang dimulai dari biji, kecambah, dan tanaman muda. Perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat berubah ke bentuk semula atau tidak dapat digambarkan dengan angka. Lebih dilihat dari segi fungsionalnya untuk menjadi makhluk sempurna seutuhnya. Adapun macam-macam pertumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama pertumbuhan primer dan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang dan tinggi disebabkan oleh meristem apikal. Yang kedua, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang melebar atau menjadi besar karena adanya aktivitas kambium. Kambium akan membuat floem sekunder dan xilem sekunder, kemudian akan menghasilkan pembelahan. Ini akan menjadi lingkaran tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor ini dipengaruhi oleh gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon juga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada beragam jenisnya. Yang pertama ada auksin, yang kedua ada gibberellin, yang ketiga ada etilin, yang keempat ada sitokin, yang kelima ada asam abisat, yang keenam ada kaolin, yang ketujuh ada asam traumalin. Dan selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Faktor eksternal tersebut dipengaruhi oleh air, kedua ada cahaya matahari, ketiga ada nutrisi, keempat ada oksigen, kelima ada pH tanah, dan keenam ada suhu dan kelembapan. A few moments later. Yang terakhir tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan tumbuhan. Yang pertama pada manusia yaitu tahap embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan dan hingga melahirkan. Kedua adalah tahap pasca embrionik atau bayi. Ketiga tahap kanak-kanak. Keempat tahap remaja. Kelima tahap dewasa. Keenam tahap tua atau manula. Dan tahap pada tumbuhan yaitu tahap perkembangan embrio, tahap perkecambahan, tahap pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer, dan tahap terakhir fertilasi serbuk sari di kepala putik melalui pembuahan ganda. Nah teman-teman, itulah tadi video pembelajaran dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan yang tidak disengaja maupun sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahannya datang dari saya, kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata yang saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.